13. Ingat itu ya, bab 12, 13, dan bab 15. Tetapi bab 15 yang Pak dahulukan karena ini sebenarnya kalau di Kurnas already gotten this at national curriculum. Oke, itu ya. Nah, sekarang koordinasi ini yang berhubungan dengan saraf dan hormon yang memang masih bersinggungan juga dengan materi yang sudah kalian pelajari semester lalu, itu tentang homeostatis atau mekanisme keseimbangan tubuh. Soalnya bagaimana tubuh menjaga agar dirinya itu tetap balance, stable. Salah satu caranya adalah, salah satu pendekatan yang dia gunakan adalah dengan sistem pendekatan koordinasi. Koordinasi ini dengan bantuan our nervous system, sistem saraf, and our endocrine system atau hormonal system. Sistem endokrin atau nama lainnya adalah sistem hormon. Mari kita lihat ini. Tes, kalian bisa dengar ya. Dan ini semoga ini sebentar. Pastikan dulu agar kalian bisa. Sekarang introduction. Jadi what is coordination itself? Coordination is the transfer of information. Jadi transfer informasi dari lingkungan ke tubuh organisme. Begitu. Jadi informasi ini berupa apa? Informasi kayak misalnya penglihatan. Kira-kira kalau saya ada bawa motor atau bawa mobil, ini ada orang melintasi jalan atau tidak. Oh, titik hujan, apakah saya harus maju atau saya harus keluar rumah atau tidak? Saya harus pakai payung atau tidak? Misalnya, kira-kira cuaca seperti apa? Nah, itu berarti informasi. Informasi itu seperti itu. Jadi bukan informasi dalam bentuk seperti kita punya WA, kita punya Facebook, email. Tidak seperti itu ya. Jadi informasi di sini informasi dalam bentuk rangsangan apa? Visual, penglihatan, apa yang kita lihat. Nah, terus apa yang kita kecap itu maksudnya dengan lidah, rasanya seperti apa, rasa asam, manis, apa begitu. Kemudian apa yang kita dengar, apa yang kita raba, sentuhan, ya toh. Terus apa yang kita hirup, baui, aromanya seperti apa. Nah, itu yang dimaksudkan dengan informasi dari lingkungan yang kemudian itu dimasukkan ke dalam our self, our body, diproses supaya nantinya kita bisa memberikan suatu respons yang tepat, ya toh. Seperti kalau informasinya adalah it is very hot outside atau hot in our, lingkungan ini bukan berarti lingkungan di luar rumah atau tapi lingkungan di sekitar kita. Kayak misalnya saya sekarang Pak di dalam rumah, toh bukan berarti environment ini berarti lingkungan di luar rumah, tidak, tetapi lingkungan di luar tubuh Pak. Jadi kayak misalnya saja Pak di dalam kamar, dan di dalam kamar ini mungkin panas. Nah, itu informasi. Informasi yang Pak dapatkan. Maksudnya Pak punya tubuh dapatkan bahwa it is very hot. Berarti hot itu rangsangannya, informasinya masuk ke dalam tubuh Pak, Pak proses. Proses kemudian Pak harus memberikan respon. A suitable respon. Respon yang tepat itu berupa apa? Berupa Pak harus berkeringat, sweating. Ya toh, supaya kalau keringat keluar berarti suhu tubuh bisa normal kembali. Nah, kembali lagi itu berhubungan dengan homeostatis, toh, tetapi prosesnya itu menggunakan koordinasi yang akan kita pelajari. Jadi itu contohnya the transfer of information. Informasi ini bukan berarti informasi WA atau email atau apa. Kemudian substances regulation within the body. Jadi koordinasi itu apa yang dikoordinasi? Koordinasi itu artinya kita mengatur supaya apa? Supaya seimbang. Nah, seimbang itu maksudnya supaya bisa tercapai homeostatis seperti yang bab 14 yang kita sudah belajar tahun lalu itu. Nah, jadi selama kita berkoordinasi dengan lingkungan, itu zat-zat itu yang diatur. Zat-zat itu yang diregulasi dalam kita pun tubuh supaya nanti kita pun tubuh itu bisa mencapai keseimbangan. Zat-zat seperti apa? Nanti baru kita lihat. Nah, koordinasi yang tadi Pak singgung tadi, yang transfer of information from the environment to the organisms, itu melibatkan two ways of communication. Yang pertama, bisa melalui sistem saraf atau nervous system, dan yang kedua, bisa melalui hormonal atau endocrine system. Nah, kalau lewat atau melalui sistem saraf, berarti rangsangannya itu atau informasinya itu berupa apa? Rangsangan listrik. Gitu ya. Jadi tadi kan ditanya itu Pak, kira-kira tadi rangsangan apa? Berupa listrik. Tetapi kalau hormonal itu berupa senyawa kimia. Jadi ingat itu ya. Jadi communication itu atau koordinasi itu dia transfer informasi dari lingkungan luar tubuh ke dalam tubuh, dan dia melibatkan dua tahap.
koordinasinya itu bisa bukan dua tahap, dua jalur. Dua jalur itu pertama bisa lewat jalur sistem saraf, dan yang kedua bisa jalur sistem hormon. Kalau jalur sistem saraf berarti dia itu melalui menggunakan atau melibatkan rangsangan listrik. Kayak biasa kalau orang yang lagi opname di rumah sakit itu kan ada itu mesin jantung itu kan dia naik turun toh. Kalau dia lurus berarti sudah fatal, tapi kalau dia naik turun berarti masih ada jantungnya, artinya masih hidup toh begitu. Nah itu kan sebenarnya yang kita ukur tuh dia punya electrical impulse, dia punya impuls listrik. Nah, yang bisa dideteksi oleh mesin, karena mesin kan juga pakai listrik toh begitu. Nah itu kalau sistem saraf. Tapi kalau sistem hormon itu transfernya, informasinya itu dalam bentuk senyawa kimia. Nanti baru slide berikut baru kita belajar lebih spesifik lagi, gitu ya. Nah ini sekedar sebagai pengantar saja. Oke. Nah sekarang kita masuk ke slide berikut. Nah yang pertama kita masuk ke jalur yang pertama dulu, yaitu jalurnya sistem saraf. Jadi nervous communication, komunikasi melalui sistem saraf. Nah, sistem saraf itu kita harus lihat dulu dia punya struktur. Strukturnya itu terdiri atas yang pertama ada sistem saraf pusat, CNS, Central Nervous System. Pusat itu berarti dia nanti mengolah. Jadi informasi diterima terus sampai ke dia olah. Artinya dia akan menerjemahkan. Kalau informasi seperti ini berarti apa yang harus saya lakukan? Ya toh. Oh kalau dingin, informasinya dingin berarti saya harus menggigil. Oh kalau informasinya panas berarti saya harus berkeringat. Ya toh. Oh kalau ini panas saya harus ini berkeringat dan mungkin saya tidak boleh pakai baju yang tebal. Nah itu juga termasuk respon. Oh kalau dingin berarti ini responnya adalah saya menggigil dan saya harus pergi minum yang hangat-hangat atau makan yang hangat-hangat. Kayaknya saya harus pakai jaket. Ya toh, itu kan sudah itu respon juga, respon yang di otak yang memerintahkan kita pun tubuh untuk saya cari saya punya jaket dulu, pakai dulu. Atau hujan, berarti saya cari dulu saya punya payung di mana, karena ini sepertinya mendung ini, kayaknya mau hujan, saya cari dulu saya punya payung. Itu pun termasuk respon dan itu pun diolah atau diperintah oleh kita punya sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu ada dua, ada brain, ada kita punya otak. Ya, itu sebagai pusat yang sadar. Sedangkan kalau pusat yang tidak sadar, yang kayak gerak refleks begitu, itu oleh kita punya sumsum tulang belakang atau spinal cords. Begitu ya. Kemudian ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu dia kayak anggap saja sebagai ini, dia hanya mendukung saja, dia hanya membantu saja sistem saraf pusat. Jadi kalian bayangkan seperti kalau di kantor itu ada kepalanya, ada ketuanya. Ketuanya itu nanti dibantu oleh sekretaris begitu. Nah, itu yang peripheral nervous system, PNS. Ya, perifer itu artinya tepi. Nah, yang merupakan sistem saraf tepi itu adalah sistem saraf kranial di otak juga dan sistem saraf spinal juga yang ada di sumsum tulang belakang. Begitu. Sorry. Gitu. Nah, sekarang ini sistem saraf. Sistem saraf itu sendiri dibentuk oleh sel-sel saraf. Sel-sel saraf itu dikenal dengan istilah neuron. Ya, sistem saraf dikenal dengan istilah neuron dan neuron ini ada 3 jenis. Kok saraf yang mana? Oke, sorry. Ini sistem organ ya. Kalau ini merujuk pada sistem organ karena dia kumpulan organ-organ, ya toh. Jadi kalau kumpulan organ itu ada organ otak, ada organ sumsum tulang belakang, berarti ini sistem organ. Nah, di bawah dari sistem organ kita tahu bahwa sistem organ itu kan dibentuk oleh organ jaringan, ya toh. Nah, berarti yang kita akan lihat sebentar ini adalah jaringan. Sorry, ini jaringan ya. Nah, ada 3 jenis jaringan saraf, yaitu jaringan saraf sensori, jaringan saraf intermediate, dan jaringan saraf motorik. Jaringan saraf sensori itu berfungsi untuk apa? Menghantarkan rangsangan atau impuls, ini transmit. Transmit ini artinya menghantarkan impuls atau rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor ini apa? Adalah alat indera atau organ yang penerima. Alat indera kan untuk sementara ada 5 toh, mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit.
Ada 5. Nah, mereka menerima itu rangsangan, itu alat-alat itu menerima itu rangsangan, kemudian dibawa ke CNS, sistem saraf pusat, dibawa ke otak atau sumsum tulang belakang. Nah, itu adalah tugas dari saraf sensori. Ya, jadi saraf sensori, Pak ulangi lagi, menghantarkan rangsangan atau impuls dari organ reseptor atau organ sensori, sama saja, atau alat indera menuju ke sistem saraf pusat atau tadi otak dan sumsum tulang belakang seperti itu. Nah, kemudian yang sebaliknya, Pak loncat dulu, neuron motorik. Kalau neuron motorik itu dia lanjut, sudah dibawa ke sistem saraf pusat, sekarang itu ini respon harus dibawa ke organ efektor. Nah, itu berarti dilakukan oleh neuron motorik. Jadi kalau dari Pak tulis saja di sini, Pak anotasi dulu ya. Ini organ reseptor. Sebentar. Ke CNS. Terus ke organ efektor. Sebentar, ini Pak harus ketik. Lama. Sorry. Bagaimana? Jadi lihat organ reseptor, dia punya urutan tuh organ reseptor ke sistem saraf pusat ke organ efektor. Nah, yang bertugas untuk menghantarkan informasi tadi rangsangan tadi dari reseptor ke CNS adalah neuron sensorik. Nah, sedangkan yang nanti ini gantian lagi, lanjut lagi, hantarkan rangsangan dari sistem saraf pusat ke organ efektor, itu yang neuron motorik. Nah, tadi kan Pak sudah jelaskan kalau organ reseptor itu kan alat indera 5, toh? Mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Sedangkan kalau organ efektor itu apa? Otot dan kelenjar. Kelenjar itu contohnya kita tadi kelenjar keringat, toh mengeluarkan keringat atau air mata. Sedih, jadi keluar air mata misalnya. Kalau otot ya seperti berlari, berjalan, atau kita tutup mata, atau kita tarik tangan misalnya, kena panas, atau kita menulis, itu juga termasuk organ efektor. Toh karena menulis ini kan pakai kontraksi otot. Begitu. Berbicara, itu juga termasuk organ efektor karena pakai otot-otot, toh otot lidah, otot bibir, naik turun untuk berbicara, mengeluarkan suara. Seperti itu. Jadi itu jadi organ reseptor. Jadi ingat dia punya urutan. Ini urutannya tetap sudah seperti ini. Organ sensori atau reseptor menuju ke SSP, CNS atau sistem saraf pusat, baru ke organ efektor. Nah, neuron sensori itu dia di sini. Bertugas menghantarkan dari sini ke sini. Nah, nanti kalau ada CNS ke organ efektor, itu neuron motorik. Nah, kemudian apa itu fungsi dari neuron intermediate? Nah, neuron intermediate, inter itu artinya di antara. Neuron intermediate nama lainnya adalah neuron konektor atau neuron asosiasi. Itu nama lain banyak ya. Berfungsi sebagai penghubung. Penghubung antara satu jaringan saraf dengan jaringan saraf yang lain. Dia cuma penghubung saja supaya itu lebih panjang begitu. Jadi kalian bayangkan seperti kalau Pak mau cok, Pak punya laptop tetapi atau HP tapi dia pun cok terlalu panjang, terlalu jauh, berarti kita pakai kabel roll tuh sebagai penghubung tuh. Nah, kabel roll itu anggap saya sebagai neuron intermediate seperti itu. Jadi Pak Harap bisa mengerti ya. Oops, sorry. Apa ini? Neuron motor ya sudah, ini kalian bisa baca saja sendiri. Ini dia punya perbandingan yang lebih spesifik lagi. Jadi kalau kalian neuron motorik itu dia punya badan sel. Oke, ini kayaknya harus ini dulu. Pak harus jelaskan ini dulu, baru kalian bisa lebih memahami slide yang ini. Sebentar. Nah, ini dulu ya.
Sekarang kita lihat dulu sel. Kalau tadi kita sudah lihat di penjaringan, ini kan tadi organ, sistem organ. Ini di penjaringan, sekarang kita mau lihat di struktur sel. Nah, struktur sel ini dulu Pak jelaskan, baru mungkin kalian bisa lebih memahami yang ini. Nah, sekarang kita lihat struktur dari sel saraf. Nah, struktur dari sel saraf itu bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti jaring laba-laba begitu. Nah, lihat. Ada yang pendek, cabang-cabang yang pendek ini disebut dengan dendrit, ya. Kalau yang panjang ini disebut dengan neurit atau akson. Ini. Kemudian yang di tengah-tengah ini, yang ini semua ini adalah soma atau badan sel, cell body, yang dimana di dalam cell body ada inti selnya, nukleus, toh, begitu. Kemudian di sepanjang ini akson atau neurit ada tambahan-tambahan struktur. Tambahan-tambahan struktur itu adalah ini sel sakuan, yang sel kecil di dalam ini. Kemudian kalau yang kuning ini adalah selubung atau selaput mielin. Kemudian kalian lihat di sini ada bagian yang tidak ditutup oleh mielin, dia kosongan saja, yang celahnya sempit ini. Ini disebut dengan nodus ranvier. Nah, sekarang Pak kasih waktu untuk kalian melihat dulu ini hanya sekedar lihat saja supaya make yourself familiar, supaya kalian familiar dengan ini bagian-bagiannya. Pak kasih waktu sebentar. Oke, jadi sorry tadi Pak pause karena Pak ada makan. Sebentar Pak, cas dulu. Jadi kalau kalian sedang menyaksikan ini video, ya kalau tadi Pak suruh untuk kasih waktu untuk kalian lihat, itu kan berarti kalian bisa tinggal pause saja toh. Pause itu video. Sorry ya Pak, sambil makan dulu. Jadi itu dia punya bagian-bagian dari neuron, ya. Akson terminal ini ya masih masuk bagian dari akson juga. Hanya ini mau menunjukkan bahwa ini aksonnya di ujung. Terminal itu artinya ujung. Tapi dia masih masuk bagian dari akson. Oke, sekarang mari Pak bahas dulu apa itu fungsi atau pengertian dari masing-masing anatomi neuron ini, bagian-bagian neuron. Jadi yang pertama, dendrit. Dendrit itu adalah, oh ya sebelum Pak lupa, kalau misalnya saja videonya ini kalian rasa terlalu panjang, sudah mengantuk, sudah capek, kan kalian bisa nonton lagi, sambung tuh kayak, oh hari ini saya nonton berapa belas menit saja, terus nanti besok lagi atau mungkin sebentar malam baru saya saya nonton lanjut, ya toh. Itulah keuntungan dari kita online dan Pak rekam, ya toh. Pak bisa rekam kapan saja, kalian juga bisa menyaksikannya kapan saja. Hanya yang terpenting adalah kalian benar-benar menyaksikannya, jangan sampai tidak nonton begitu. Oh ya. Jadi kayak Pak lanjut. Dendrit ini merupakan penjuluran, Pak kasih mati video saja, sorry. Merupakan penjuluran sitoplasma yang pendek. Nah, fungsi dari dendrit untuk apa? Menerima rangsangan dari sel-sel saraf yang lain. Jadi kalian bayangkan ini nih, di sekeliling ini ada banyak sel-sel saraf. Nah, nanti kalau dia over ke sel saraf yang ini, diterima duluan oleh dendrit. Setelah rangsangan diterima oleh dendrit, dia dibawa ke badan sel. Di badan sel, rangsangan itu akan diolah. Setelah diolah, rangsangan itu akan diteruskan ke akson atau neurit, yaitu penjuluran sitoplasma yang panjang. Fungsi dari neurit atau akson adalah membawa itu rangsangan ke sel saraf di sebelahnya. Jadi kalau terima itu dendrit, kalau nanti over lagi ke sel saraf berikut, itu adalah neurit atau akson. Seperti itu. Nah, di sepanjang ini neurit atau akson ada beberapa tambahan struktur. Tadi ada sel sakuan. Sel sakuan ini fungsinya untuk apa? Memberi
nutrisi bagi sel saraf. Memberi nutrisi bagi sel saraf. Dan perluasan dari sel sakuan itulah yang akan membentuk selubung mielin. Ingat itu. Sedangkan selubung mielin itu sendiri merupakan selubung yang komponen utamanya itu adalah lemak. Yang dimana fungsi dari mielin ini adalah untuk melindungi akson supaya jalur transfer impuls itu bisa berlangsung secara lebih optimal, begitu. Nah, tetapi ada bagian akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Nah, itu disebut dengan nodus Ranvier. Apa fungsi dari nodus Ranvier? Fungsi dari nodus Ranvier adalah untuk mempercepat jalannya rangsangan. Gitu. Nah, kalau sudah paham ini, ketika kita pindah ke berikut, kita mundur kembali satu slide, kalian sudah bisa lebih mengerti. Ini dia punya perbedaan. Intermediate neuron, relay neurons, menghubungkan antara semua sel-sel saraf dan ditemukan hanya di sistem saraf pusat. Begitu ya. Kalau ini neuron motorik, dia punya badan sel, ada di otak atau di sumsum tulang belakang, tetapi dia punya dendrit yang tadi yang pendek itu keluar dari sel badan sel. Gitu. Banyak sekali bercabang dengan akson yang panjang. Beberapanya myelinated, artinya beberapa diantaranya diselubungi oleh selubung mielin, tetapi yang lainnya tidak. Begitu. Ujung dari akson, yang tadi akson terminal ini, ujung dari akson banyak sekali mengandung mitokondria dan senyawa-senyawa transmitter. Ini nanti baru Pak jelaskan. Ya, selebihnya nanti kalian baca saja. Kalau neuron sensorik ya sama, dia punya badan sel justru hanya ada di sel saraf spinal, sumsum tulang belakang. Dia punya satu akson atau neurit yang panjang dengan satu badan sel, one cell body, yang dapat membengkak membentuk ganglion. Ganglion itu adalah penggelembungan dari suatu akson. Begitu. Terus kalau yang ini justru dia punya dendrit, karena bercabang-bercabang, justru dia biasanya lebih panjang dari akson dan mengandung banyak sekali dendrit. Dendron ini adalah kumpulan dari dendrit. Nah, kumpulan dari dendrit ini ternyata membentuk dendron yang kalau kita bandingkan dengan akson, kok dia lebih panjang. Beberapanya myelinated, beberapa diantaranya mengandung atau diselubungi oleh selubung myelin. Mungkin saja dapat membentuk sinapsis. Sinapsis ini nanti baru Pak jelaskan, ya. Sinapsis ini dan senyawa transmitter ini nanti baru Pak jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, seperti inilah urutan transfer dari saraf, impuls saraf, di mana rangsangan diterima oleh salah satu alat indera, terus dibawa lewat sumsum, contoh ini saraf tulang belakang, ada ganglion, dia membengkak toh, terus dibawa oleh neuron aferen. Neuron aferen ini adalah nama lain dari neuron sensorik. Terus dia bawa ke mana? Otak toh, CNS, sistem saraf pusat. Baru kalau sudah diolah, kita sudah menemukan respons yang tepat, baru itu dihantarkan melalui eferen atau sistem saraf atau neuron motorik, baru dibawa ke organ efektor atau dalam hal ini otot. Begitu. Jika ini skin, misalnya skin, contohnya rangsangannya adalah rangsangan sentuhan, tertusuk jarum. Berarti rangsangan itu dibawa oleh
saraf sensorik, diproses di otak, terus otak menemukan respon. Responsnya apa? Nah, nanti sudah ada respon, dia bawa itu melalui neuron motorik atau eferen. Jadi aferen itu sensorik, eferen itu motorik. Terus dia bawa itu ke otot. Otot apa? Oh, mungkin saja otot lengan. Kayak misalnya saya tertusuk itu di saya punya lengan. Langsung saya punya otot berkontraksi supaya saya segera jauhi saya punya lengan. Ya, terus supaya jangan tertusuk. Nah, itu mungkin gerak refleks misalnya. Seperti itu. Seperti itu ya, dia punya ini cara, jadi rangsangan ini mungkin juga kalian sudah dapatkan ini di Kurnas, ini bisa dilihat juga di catatan di Kurnas kalau ada. Jadi rangsangan habis diterima oleh alat atau organ sensori atau alat indera, kemudian dibawa oleh neuron sensori atau aferen, dibawa ke CNS habis dibawa oleh neuron motorik oleh organ efektor. Ini kalau Pak boleh tulis dia punya ini seperti ini. Sebentar. Where is my whiteboard? Pak kasih di whiteboard dulu ya. Jadi seperti ini. Impuls itu artinya rangsangan ya. Diterima oleh apa? Organ sensori. Ya, sambil mendengar juga Pak punya suara ya, karena ini ada beberapa kata lain, nama lain yang Pak tidak perlu tulis lagi karena supaya jangan memperpanjang waktu. Impuls terus organ sensori atau alat indera. Nah, itu nanti dibawa oleh neuron, dia akan dibawa ke CNS, sistem saraf pusat. Terus, sebentar. Lalu ini dibawa ke organ efektor. Terus ini berupa apa? Respon atau tanggapan. Nah, begini sudah dia punya. Nanti di sini akan ada neuron sensori. Kalau di sini neuron motorik. Impuls, jadi gitu ya, rangsangan atau impuls, diterima oleh organ sensori. Organ sensori itu kan berupa alat indera. Kemudian rangsangan itu dibawa ke sistem saraf pusat melalui neuron sensori. Nah, kemudian dari sistem saraf pusat dibawa ke organ efektor melalui neuron motorik. Nah, nanti organ efektor akan menghasilkan respon atau tanggapan. Jadi kalau misalnya saya tadi rangsangannya panas, impuls, responnya adalah apa? Berkeringat, ya toh. Kalau rangsangan impulsnya di sini dingin, berarti responnya adalah menggigil, ya toh. Contohnya saya seperti itu. Kalau rangsangannya berupa rasa sakit kayak tertusuk paku, berarti responsnya adalah segeralah naikkan kaki begitu supaya kaki jangan tertusuk lebih dalam lagi oleh paku. Jadi contohnya seperti itu. Jadi ini kalian hafal sudah, ini bisa di-pause untuk kalian hafal. Ini sudah dia punya alur. Nah, nanti di CNS ini bisa otak, bisa sumsum tulang belakang, tergantung. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini mungkin kalian juga sudah dapatkan ini. CNS di sini nanti tergantung bisa either otak atau sumsum tulang belakang, tergantung kalau geraknya itu termasuk gerak sadar ataukah gerak tidak sadar atau gerak refleks. Tinggal di CNS ini kalian ganti dengan brain atau otak untuk gerak sadar, ataukah diganti dengan spinal cord atau sumsum tulang belakang untuk gerak refleks. Itu tergantung kasusnya seperti apa. Begitu. Kemudian tentunya di CNS ini juga banyak sekali terdapat interneuron tadi, yang neuron penghubung tadi toh. Nah, seperti itu. Kalau sudah sampai sini, Pak kembali ke slide yang ini. Oke, sorry tadi Pak ada pause sebentar. Jadi seperti itu ya. Mana whiteboardnya? Nah, seperti ini. Jadi impuls organ sensori melalui neuron sensori, terus CNS, neuron motorik, organ efektor, terus respon. Jadi
impuls supaya rangsangan yang kita terima dapat memberikan respons yang tepat, berarti ini proses, the whole process yang ini. Sebentar, Pak. Ini apa ini? Jadi supaya dari impuls atau rangsangan yang kita terima dapat memberikan respons yang tepat, itu berarti the whole process yang ini harus tepat. Karena kalau tidak, nanti tanggapannya tidak sesuai. Nah, makanya gangguan di sini berarti nanti akan memberikan gangguan pada cara kita memberikan tanggapan. Atau bahkan mungkin kita tidak responsif sama sekali. Nah, itu karena kerusakan pada minimal salah satu dari proses yang ini. Seperti itu ya. Bisa ini, Pak harap ini bisa. Sekarang Pak kembalikan ke slide yang tadi. Nah, ini sudah jam berapa ini? Coba Pak lihat dulu ya. Oke, boleh lah. Mungkin ini saya dulu. Maksudnya Pak, 2-3 slide dulu, nanti baru kita lanjut. Nah, nanti bagaimana caranya saraf itu menghantarkan rangsangan? Saraf itu menghantarkan rangsangan dengan menggunakan impuls listrik. Ya, ini impuls listrik. Di mana ketika terjadi perubahan impuls listrik, positif, negatif, negatif, positif, itu disebut dengan potensial aksi. Nah, potensial aksi ini penting sekali. Jadi, supaya kita bisa merasakan sesuatu, berarti kita punya sel-sel saraf itu harus mencapai apa yang dinamakan dengan potensial aksi, yaitu perubahan meskipun sementara saja, a brief change artinya perubahan yang sementara saja dari ini electrical charge, ini apa, impuls listrik ini. Begitu. Jadi kalau tidak tercapai potensial aksi, berarti tidak akan bisa kita menanggapi suatu rangsangan. Jadi kalau ditanya apa itu potensial aksi itu adalah perubahan arus listrik di sepanjang membran sel saraf. Ini sel membran. Jadi yang apa yang tadi Pak bilang perubahan dari apa listrik yang positif, negatif, positif itu terjadi di membran sel. Tetapi membran sel mana? Membran sel saraf. Nah potensial aksi ini dikontrol atau diatur oleh pompa natrium kalium. Nah, pompa natrium kalium ini mungkin Pak sudah jelaskan di Cambridge kelas 10 dan juga sudah kalian dapatkan itu di kelas 11 Kurnas, yaitu bahwa salah satu fungsi dari pompa natrium kalium itu berperan dalam transmisi impulsa saraf. Nah, di bab ini kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana sih secara lebih mendetail, secara lebih spesifik bagaimana itu pompa natrium kalium berperan dalam mengontrol ini transmisi impulsa saraf. Jadi ingat ya. Jadi saraf itu bagaimana dia menghantarkan rangsangan, rangsangannya dihantarkan atau informasi tadi itu dihantarkan dalam bentuk impuls listrik, begitu ya? Impuls listrik, kemudian tidak hanya impuls listrik, tetapi impuls listrik tersebut juga harus mampu untuk mencapai atau menghasilkan apa yang dinamakan dengan potensial aksi. Potensial aksi itu merupakan perubahan impuls listrik atau tegangan listrik begitu di sepanjang membran sel neuron atau saraf, yang dimana proses ini diatur atau dibantu oleh pompa natrium kalium. Masih ingat tuh pompa natrium kalium, 3Na keluar, 2K masuk. Nah, begini caranya dia mencapai potensial aksi. Jadi yang pertama itu ada resting potential dulu, potensial istirahat. Potensial istirahat itu artinya saraf lagi tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi sama kayak kita sekarang lagi tidak merasakan apapun. Ya tuh, anggap sekali lagi istirahat begitu, tidak melakukan apa-apa. Itu yang kita lihat di gambar tengah ini, dia punya grafik dulu. Nah, ini yang resting potentials. Resting potentials ya. Nah, resting potential itu di sini. Nah, supaya kita bisa merasakan, berarti itu rangsangan itu harus mampu memberikan tegangan listrik. Ini ada milivolt ini. Nah, ini kan tegangan listrik toh, tapi mili saja, tidak terlalu banyak. Ini bukan listrik yang kayak kita pakai listrik yang besar. Kalau apa ya berarti kita bisa kesetrum dong setiap saat. Ini cuma milivolt ya. 10⁻³ toh. Nah, jadi itu resting potential di sini. Supaya kita bisa merasakan sesuatu,
berarti itu rangsangan harus mampu menghasilkan impuls listrik yang tegangannya melewati ambang batas atau threshold. Threshold di sini di bawah min 50. Nah, jadi kalau misalnya itu rangsangan itu dia kena dan tidak sampai min 50, berarti kita tidak akan bisa merasakan apa-apa. Tetapi kita hanya bisa merasakan kalau dia sudah lari lewat ini threshold yang nomor 1 ini. Ya toh, nah ini threshold ini yang garis putus-putus ini pembatas. Kalau dia naik kurang dari ini tidak bisa merasakan. Harus naik minimal di atas ini. Di atas ini baru kita bisa merasakan sesuatu. Kalau bisa merasakan sesuatu, baru kita bisa memberikan respon. Seperti itu. Nah, kita lihat nomor 1. Ini adalah membran sel saraf. Ini adalah protein-protein transport. Ya, protein-protein transport yang kalian sudah pelajari itu di transport zat, Pak Sujelasan itu kalau tidak salah di Cambridge kelas 10 dan sudah diulangi juga di Kurnas kelas Kurnas kelas 11. Nah, lihat. Yang bulat itu adalah natrium atau sodium. Yang ini bentuk persegi ini K plus. Ya toh? Potasium. Nah, dengan melihat ini gambar saja kayaknya kalian juga bisa membahasakan sendiri. Lihat, ketika pada posisi istirahat, kalau istirahat itu berarti bagian dalam sel itu minus, tegangannya minus. Tapi bagian luar sel tegangannya positif. Ya toh? Di mana natrium tetap berada di luar sel, sedangkan kalau kalium tetap berada di dalam sel. Makanya ini negatif, ini positif. Nah, ketika terjadi rangsangan, itu nanti akan terjadi depolarisasi nomor 2. Dia sudah mulai naik. Depolarisasi itu adalah apa? Yang natrium ini berlahan-lahan mulai masuk. Meskipun tidak banyak. Karena kita lihat, hanya ini saja yang buka, tapi ini kan masih tutup. Toh? Berarti belum terlalu banyak yang masuk. Dia baru perlahan-lahan. Makanya kita lihat ini dia naiknya juga masih sedikit. Ya, toh? Kalau yang K tetap di dalam. Gitu. Kemudian nomor 3, dia semakin tinggi lagi dia punya depolarisasi. Dia semakin naik. Berarti sudah melewati ambang batas. Yang terjadi adalah semakin banyak natrium masuk. Lihat beda antara 2. Pada 2, hanya 1 saja yang terbuka. Kalau pada 3, dua-duanya terbuka. Ini maksudnya pada tahap 3, semakin banyak protein itu membuka supaya natrium semakin banyak masuk. Ketika semakin banyak masuk, lihat, kalian lihat dia punya ini tanda berubah tuh, dia semakin positif. Kalau yang ini nomor 2, ketika natrium masuk tetapi masih negatif. Di sini di nomor 3, karena dia sudah naik semakin tajam, berarti semakin banyak natrium masuk. Sekarang dia punya posisi sudah beralih. Di bagian dalam semakin positif, di bagian luar tegangannya semakin negatif. Begitu. Itu yang terjadi pada nomor 3. Kalau sudah sampai nomor 3 ini berarti kita sudah bisa memberikan respon. Begitu. Ya, saya sudah bisa berkeringat. Oh, saya sudah bisa mengedipkan mata. Oh, saya sudah bisa lari karena dikejar anjing misalnya. Oh, saya sudah bisa angkat saya punya kaki karena kaki saya tertusuk paku. Itu respon itu semua terjadi pada tahap nomor 3 ini. Nah, sekarang kalau saya sudah memberikan respons yang tepat, berarti ini sudah tidak lagi diperlukan tuh. Berarti nanti dia akan kembali ke posisi semula. Nanti dia akan turun kembali. Itu yang terjadi pada nomor 4. Nomor 4 ini berarti terbalik. Natrium tidak akan masuk lagi tuh. Natrium dia punya gerbang ditutup, dia tidak akan masuk. Sedangkan sebaliknya, kalium akan terus keluar. Nah, ketika keluar kalian lihat beda tuh antara 3 dan 4. Sekarang ini sudah mau kembali ke posisi semula. Di bagian luar positif, bagian dalam negatif. Jadi itu kalian lihat dia punya arah keluar atau masuk, dan kalian juga lihat dia pun tanda ini, mana yang positif, mana yang negatif. Ini nomor 4. Kenapa nomor 4 dia terjadi seperti ini? Karena dia sudah melewati ambang batas. Kalau dia sudah melewati threshold ini, dia naik ke atas, saya sudah bisa memberikan respon.
Kalau saya sudah memberikan respon berarti sudah cukup toh. Begitu. Jadi berarti dia akan turun kembali. Turun kembali berarti terbalik. Na tidak akan masuk dan K akan terus keluar. Nah, sehingga ini pergantian positif ini di luar dan di dalamnya negatif. Kemudian nomor 5 dia akan turun terus semakin lama. Jadi lihat semakin banyak Na yang tetap tidak bisa masuk dan semakin banyak K yang keluar. Itu nanti dia undershoot, dia makan lebih turun lagi dan terakhir dia akan kembali ke periode nomor 1, fase istirahat lagi seperti itu. Nah, selama kita berada di nomor 5 ini, nomor 5 ini bisa berlangsung sepersekian detik sampai beberapa detik. Bahkan bisa juga sampai beberapa menit, ya, nomor 5 ini. Nomor 5 ini yang disebut dengan periode refraktori. Ingat baik-baik. Ini yang disebut dengan periode refraktori. Sebentar. Ini yang disebut dengan periode refraktori, di mana selama periode di nomor 5 ini, ketika kita diberikan rangsangan, kita tidak akan responsif. Nah, jadi kalau misalnya kita dikasih tusuk paku, selama periode nomor 5 ini, kita tidak akan bisa merasakan rasa sakit. Karena apa? Kita tadi sudah pernah merasa sakit, dan sekarang ini grafik sudah turun. Nah, ketika dia turun, dia butuh waktu untuk memulihkan dia pun diri. Nah, memulihkan dia pun diri itu memang cepat saja, kayak sepersekian detik begitu, atau bahkan 1-3 detik. Tetapi kalau misalnya saja selama 1-3 detik itu, atau selama 1 detik itu, kita tusuk-tusuk terus, itu mungkin kita tidak akan bisa merasakan sesuatu. Karena apa? Dia masih berada di posisi nomor 5, undershoot. Ini yang disebut dengan, ingat baik-baik ya, dengar Pak Pesuara, periode refraktori. Silakan baca itu lagi secara lebih spesifik di internet, supaya kalian bisa membaca juga. Jadi selama periode itu, ketika ada rangsangan, kita belum responsif. Tunggu dulu kapan sampai dia sudah naik jadi merah, ini sudah nomor 1, baru siap untuk menerima rangsangan lagi. Begitu. Tetapi nomor 5 ini juga tidak menjadi masalah karena dia cepat saja berlangsung. Maksudnya saraf itu dia butuh pemulihan, itu bukan kayak berjam-jam atau berbulan-bulan, tapi dia paling beberapa detik. Jadi makanya tidak begitu masalah. Oke? Ini cuma gambar yang lain. Di stimulus, ternyata stimulus ini dia bisa melewati minus 55 milivolt. Lalu dia naik. Kalau dia naik berarti ini depolarisasi. Nah, ini perhatikan. Kalau dia naik, depolarisasi. Kalau sampai di paling atas, potensial aksi. Kalau dia turun kembali, itu repolarisasi. Ya, repolarisasi. Dia sudah sampai di bawah, hiperpolarisasi. Nah, hiperpolarisasi ini yang dia periode refraktori. Seperti itu. Ini periode refraktori. Ini juga periode refraktori, tetapi ini maksudnya gini, kalau dia lagi sementara naik, kalau ada rangsangan lain, dia tidak akan berespons. Dia harus respons, dia harus fokus dulu kepada rangsangan yang tadi. Jadi ketika rangsangan 1 masuk, saya lagi mau kasih naik supaya saya mau respon, tetapi tiba-tiba rangsangan 2 masuk. Kalau rangsangan 2 masuk, dia tidak akan responsif. Begitu. Jadi dia harus turun dulu, tunggu sudah di sini, beberapa detik ini 3-4, berarti 3-4 berarti 1 milisecond. Bayangkan saja kalau pada gambar seperti ini 1 milisecond berarti 0,001 detik. Nah, waktu yang dibutuhkan supaya dia bisa pulih kembali. Kalau dia sudah sampai ke sini, potensial istirahat, berarti dia siap untuk menerima lagi rangsangan. Nah, begitu. Oke. Mungkin sampai di sini saja potensial aksi. Silakan kalau masih belum mengerti, tonton 1 kali. Kalau masih belum mengerti, kalian bisa nonton ulang-ulang lagi toh ini video. Jadi kita akan sambung lagi minggu depan. Minggu depan kita akan lihat bagaimana kalau kemoreseptor, kayak di lidah, bagaimana caranya kita bisa merasakan rasa asin, manis, begitu. Di hidung juga mungkin dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi itu saja. Dan sambil Pak sedang mempersiapkan waktu untuk kita coba praktikum ya, EFH, practice from home. Begitu ya. Jadi mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan apa seperti biasa lewat WA juga boleh, karena mungkin Pak tidak selalu lihat
Google Classroom ya. Jadi kalian bisa lewat WA saja. Oke, itu saja. Ingat jaga kesehatan karena ini angka positif semakin ini apa ya, apalagi cuaca juga lagi pancaroba ini, panas dingin, hujan habis panas lagi, itu juga bisa turut membuat kalian sistem imun bisa menurun. Kalau sistem imun menurun lebih gampang terserang berbagai macam penyakit. Jadi tolong jaga kesehatan baik-baik. Kemudian kalau ke tempat-tempat umum tolong juga jangan lupa jaga jarak ya. Ini suatu hal yang kecil tetapi ini virus, ini kan kita tidak dapat lihat. Kadang-kadang di saat kita lengah baru dia terinfeksi. Ketika kita pikir beta bosan pakai masker, capek, pas kita kasih turun begini bisa saya virusnya pas masuk ya toh. Jadi tolong di tempat-tempat umum atau minimal keluar itu seperlunya saja ya. Jadi bukan berarti Pak mau membatasi kalian punya pergerakan apa, kan Pak juga bukan kalian orang tua toh, tapi cuma sekedar mengingatkan saja tuh bahwa mungkin sebaiknya keluar seperlunya saja, dan kalaupun keluar jaga jarak. Jadi kalau ada orang banyak jangan terlalu berdekatan, kita langsung jaga jarak memang. Begitu. Agak mundur sedikit supaya jangan terlalu begitu ya. Oke, itu saja, dan jangan lupa makan banyak buah-buahan. Makanya tadi Pak ada sambil ngajar kalian Pak juga makan ini supaya Pak semakin sehat juga, dan ya kalian juga ya. Oke, itu saja, kita akan ketemu lagi minggu depan. Ingat yang mau ikut lomba itu coba kalian daftar sudah, kayaknya harus buat akun, terus transfer sudah. Kalau sudah baru kalian siap sudah untuk bimbingan. Maksudnya mungkin nanti Pak akan siap bimbingan sudah, mungkin minggu depan, karena minggu ini kan kita masih transisi toh, adaptasi dulu di tahun yang baru. Selama ini sudah libur, sekarang kita masuk kembali toh, seperti itu. Nanti Pak juga sambil atur untuk mau praktikum, dan bagi teman-teman yang mau ikut lomba itu baru kita atur juga ya, untuk bimbingan. Oke, itu saja. I'll see you next week ya. See you. Oke, selamat malam, pagi. Jadi hari ini jam berapa? Jam 11 lewat pada tanggal 12 Januari. 12 Januari itu hari apa? Sampai lupa ini hari apa. Let me check. Selasa. Pak merekam ini video ini untuk kalian saksikan. Kalau tidak salah untuk tanggal 22 ya, 22 Januari 2021 sesuai dengan jadwal ya. Kalau tidak salah jam 10 ya atau 9.50. Nah, jadi ini karena kebetulan Pak sempat, jadi Pak rekam memang, dan mohon maaf sebelumnya karena Pak belum bisa melakukan kelas online yang interaktif ya. Tetapi Pak rasa ini juga sudah Pak lakukan dari tahun lalu, dan Pak rasa no problemo ya, tidak ada masalah apapun, karena justru artinya bahwa inilah salah satu keuntungan dari pembelajaran secara online. Artinya bahwa dari sisinya Pak bisa merekam kapan saja, dari kalian pun kalian bisa menonton kapan saja, bahkan ditonton ulang terus. Nah ini kan justru harus menjadi suatu hal yang justru memudahkan kalian. Jadi tidak selamanya juga kalian harus standby di kelas atau di rumah sesuai dengan jadwal toh. Terkhususnya lagi bagi yang tidak sempat hadir karena sakit atau ada halangan, kan tidak apa-apa karena selalu ada rekamannya begitu. Tetapi di sisi lain jangan sampai karena ada rekaman ini membuat kalian justru semakin santai karena nanti baru baca, nanti baru nonton. Terakhir sudah mau ujian, nontonnya begitu-begitu saja, akhirnya mungkin tidak optimal dalam mengerjakan ulangan maupun ujian begitu ya. Nah, jadi dan paling ya kalau dengan rekam seperti ini mungkin satu hal yang kurang adalah interaksinya yang mungkin kurang. Artinya bahwa ketika kita interaktif langsung dengan Zoom atau Google Meet, mungkin ketika Pak jelaskan akan ada feedback dari kalian, dan begitu pun juga sebaliknya. Kalau Pak tanya ada yang bisa jawab dan lain sebagainya. Tapi karena Pak rekam seperti ini kan pasti tidak bisa. Nah oleh karena itu caranya untuk bisa mengkompensasikan itu, bisa menggantikan itu adalah ya kalian nonton habis. Kalau memang masih kurang jelas di mana begitu, itu kan kalian tetap bisa bertanya tuh lewat Google Classroom boleh, tetapi kalau butuh yang fast respon bisa lewat WA ya. Nah, tinggal Pak jawab. Itu saja. Jadi sekarang untuk materi yang chapter berapa ini? Chapter 15 ya. Pak sampai lupa ini chapter berapa ini? 15 ya, chapter 15 kita sudah belajar
tentang sistem koordinasi. Jadi memang Pak dahulukan bab ini karena ini kan kalian sudah mau naik kelas 12. Jadi Pak usahakan habiskan sudah materi-materi yang di Cambridge yang sudah kalian atau yang akan kalian dapatkan di Kurnas. Nah, ini termasuk salah satu contoh babnya. Jadi sistem koordinasi, kalian belajar soal sistem saraf, sistem hormon, itu ada juga di semester 2, materi Kurnas, kelas 11. Ya. Nah, jadi ini diharapkan agar dengan adanya Pak sudah tambah lagi dengan di Cambridge bisa membantu kalian untuk mendalami, mempermudah kalian ya untuk mendalami materi yang ada di Kurnas. Gitu. Jadi kalau ini kita sudah bahas semua, jadi tolong dibedakan bahwa kalau untuk sistem saraf yang informasi itu disalurkan atau menyebar melalui impuls listrik, tetapi kalau untuk hormon itu melalui senyawa kimia. Kemudian ya ini sudah, pokoknya nanti kalian tinggal nonton kembali video ya, begitu. Sekarang Pak mau lanjut. Yang terakhir itu kan sampai di sini. Jadi tolong dibedakan ketika terjadi polarisasi, depolarisasi itu bagaimana Na keluar atau masuk, K keluar atau masuk, sampai di potensial aksi, repolarisasi, bagaimana, hiperpolarisasi, terus potensial istirahat, terus ada juga periode refraktori yang pernah Pak jelaskan. Nah, itu harus dipahami supaya nanti kalau Pak kasih soal atau ulangan bisa dikerjakan. Ya. Nah, jadi ini kedua slide ini saling melengkapi untuk kalian bisa menjelaskan bagaimana kondisi dari potensial membran sel saraf ketika terjadi rangsangan. Bagaimana sampai kita bisa melihat, bagaimana sampai kita bisa merasakan dingin, rasa panas, bagaimana sampai lidah kita bisa merasakan rasa manis, asin, asam, umami, dan lain sebagainya. Nah itu secara fisiologis, secara seluler, secara molekuler, itu terjadi yang ini dua slide ini ya. Silakan ditonton kembali video Pak yang sebelumnya. Oke, sekarang Pak lanjut. Sekarang kemoreseptor. Jadi kalau kemoreseptor, reseptor itu berarti, sebentar ya Pak, balas WA dulu. Jadi kalau yang kemoreseptor itu reseptor itu penerima. Jadi penerima senyawa kimia. Jadi reseptor yang menerima rangsangan-rangsangan yang sifatnya kimia, begitu ya. Nah, jadi ini sekarang dia di slide ini hanya mau menunjukkan saja bahwa bagaimana sampai kita punya lidah itu bisa merasakan rasa tadi manis atau apa. Nah, kita lihat ya. Kita punya lidah ini ya, Pak mau kasih tunjuk Pak Pulida, makanya tidak begitu. Kalian lihat sendiri kan Pulida di kaca atau di kamera depan HP ya. Jadi lidah itu kan ada bintil-bintil ya. Kalau kalian lihat secara lebih spesifik, bintil-bintil itu disebut dengan papila. Nah, bintil-bintil itu kalau kita lihat secara anatomi, di dalamnya itu mengandung ini, kuncup perasa, kuncup pengecap. Yang nantinya kuncup pengecap itu maksudnya dia kaya sekali dengan sistem saraf ya. Ini yang kita bisa sistem saraf yang selalu aktif untuk menerima rangsangan kimia tadi kayak berupa makanan dan ataupun cairan larutan yang nantinya bisa merasakan itu rangsangan kimia yang nantinya responsnya itu berupa saya rasa manis ya, atau merasakan rasa manis, asam dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini taste bud ya, kuncup pengecap. Itu yang ada di dalam kita bintil-bintil papila. Ya, ada bintil-bintil di kita punya lidah itu. Jadi kadang-kadang kenapa kalau sikat gigi itu seringkali orang kalau sikat gigi seringkali bersihkan juga permukaan lidah. Karena apa? Kadang-kadang lidah itu ditutupi oleh lendir atau sisa-sisa makanan dan lain sebagainya yang kayak putih-putih itu membentuk plak. Jadi itu mungkin nanti akan menghalangi proses dari kuncup pengecap ini untuk menerima rangsangan. Makanya mungkin saja kita punya lidah itu jadinya kurang sensitif terhadap berbagai macam makanan. Itu mungkin karena salah satu penyebabnya tertutup oleh itu kayak plak-plak yang warna putih begitu di kita permukaan lidah itu. Nah, makanya kenapa mungkin kadang-kadang ada orang yang membersihkan itu.
supaya sehat juga tuh. Siapa tahu ada kuman atau apa di itu plak-plak begitu di itu permukaan lidah. Nah anyway, kalau kita lihat inilah kita punya anatomi dari kuncup pengecap, ya. Itu ada berbagai macam saraf, ada sel-sel reseptor sensori. Sensori itu dari kata sense. Sense itu apa? Merasakan sesuatu. Nah, sekarang bagaimana ketika ada gula, misalnya toh, kayak saya minum teh atau saya makan permen, saya makan coklat, apapun itu yang ada gulanya, sugar. Gitu. Bahkan nasi yang kita makan pun mengandung gula. Kalau nasi itu atau amilum itu sudah dicerna ya. Nah, ketika gula itu berikatan dengan ini, nah, lihat di sini, dengan kuncup, dengan reseptor pada kuncup pengecap ya, yang ada di sini, itu nanti akan menghasilkan tahap yang kedua, yaitu suatu serangkaian tahapan secara molekuler yang mungkin terlalu kompleks, tidak perlu Pak jelaskan. Intinya bahwa ini nomor 2 ini adalah serangkaian tahapan secara molekuler, yang dimana nanti nomor 2 ini menyebabkan 3 ini lihat. K plus mulai aktif, yaitu K plus mulai aktif, sehingga di mana K plus mulai aktif berikatan atau bersinggungan dengan ini protein, yang ungu ini protein, kemudian itu akan menyebabkan gerbangnya terbuka. Ini protein ini dia punya kayak saluran ini terbuka, sehingga Na bisa masuk. Na masuk, terus yang kelima, ternyata Ca2 plus juga masuk. Nah, ketika Na plus dan ion kalsium masuk, itu akan menyebabkan nomor 6, merangsang dihasilkannya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini sebentar baru Pak jelaskan. Neurotransmitter ini akan dibawa ke sel-sel saraf berikut melalui sinapsis. Pak sudah jelas tentang sinapsis belum? Sinapsis, baru nanti itu sinapsis itu yang akan menyebabkan apa? Potensial aksi seperti pada slide ini sebelumnya ini. Nah, itu nanti menyebabkan kita dapat merasakan sesuatu. Nah, ini mungkin agak kompleks buat kalian pelajari, tetapi ini juga ada di buku. Mau tidak mau harus jelaskan, ini ada di kalian punya buku textbook, ya. Jadi, tetapi mungkin untuk gampangnya saja, ada beberapa yang bisa kalian ketik di sini bahwa ini kalau di sebelumnya itu kan cuma Na dan K tuh, supaya kita bisa merasakan sesuatu. Tetapi itu yang secara umum, ya. Untuk alat indera apapun pasti kita melibatkan pompa natrium kalium. Nah, sekarang tinggal tergantung dari alat indera, ya, dia bisa spesifik, dia bisa melibatkan lagi senyawa yang lain atau ion yang lain. Seperti ini. Kalau untuk yang lidah, kenapa sampai kita bisa merasakan? Ternyata kita bisa lihat di sini bahwa dia tidak hanya melibatkan pompa natrium kalium, tidak hanya 2 ion yang terlibat, yaitu ion natrium dan kalium, tetapi ternyata ion kalsium juga penting. Ion kalsium ini kita dapatkan dari mana? Contohnya dari susu toh, yang kita minum. Nah, itu kan mengandung banyak sekali kalsium. Nah, ternyata kita bisa lihat di sini bahwa untuk atau agar lidah kita itu dapat merasakan sesuatu, dapat mensense a sense of taste, ya, rasa gitu, rasa manis, asam, asin dan lain sebagainya, pedas, itu ternyata pompa natrium kalium saja tidak cukup, tetapi dia membutuhkan juga ion kalsium. Jadi pompa natrium kalium saja, tetapi tanpa kalsium tidak bisa, ya toh? Seperti itu. Nah, kemudian intinya bahwa gula ini itu konsep yang pertama yang bisa kita simpulkan, ya. Konsep yang kedua, kalian lihat bahwa gula ini dia tidak sampai masuk ke dalam tuh, dia cuma berikatan di bagian luar saja. Kan toh pada akhirnya juga kita telan itu masuk ke sistem pencernaan. Nah, jadi dia rasa manis itu hanya dia berikatan di bagian luar saja, di reseptor saja. Makanya kenapa ini disebut dengan kemoreseptor. Reseptor itu penerima. Nah, dia cuma menerima senyawa kimia di mana dalam hal ini gula. Dia cuma berikatan di luar saja, setelah itu kita rasakan itu manis. Ketika kita minum air atau ketika kita telan, dia sudah hilang itu rasa karena gulanya sudah masuk lebih dalam lagi tuh ke dalam kita punya sistem pencernaan. Seperti itu. Pak kasih waktu untuk lihat lagi ini dulu.
Oh ya, tadi kayaknya Sozima sudah WA ya, mungkin ada kesulitan dalam mendaftar. Jadi nanti Pak, ini apa ya? Coba nanti besok atau apa? Nanti coba nanti Pak WA lagi. Jadi perhatikan itu yang mungkin Pak sudah sebar, teman-teman sudah sebarkan di grup, mungkin memang ada lomba, jadi Pak pikir ini lombanya juga online, jadi Pak pikir kenapa tidak, supaya ya kalian tahu sendiri bahwa dari tahun-tahun sebelumnya, dari ceritanya kakak-kakak itu kan, hampir setiap tahun kita selalu ikut lomba. Nah kali ini Pak tidak mau bahwa hanya karena online, hanya karena kita harus WFH, akhirnya hal seperti ini kita abaikan gitu. Jadi artinya bahwa kalian juga harus tetap bisa berkompetisi secara sehat, tidak hanya dalam lingkungan internal sesama teman kalian di kelas, tetapi juga kalian juga mau lihat, kita juga mau lihat kira-kira bagaimana kalian kalau bertanding, berkompetisi secara sehat pada kancah atau lingkup yang lebih besar atau lebih luas, toh begitu. Supaya kalian juga dapat teman, siapa tahu toh dapat teman, atau kemudian kita dapat ilmu-ilmu baru, begitu ya. Jadi kalian terserah bisa ikut mata pelajaran apa saja, dan satu siswa itu bisa mengikuti lebih dari satu mata pelajaran. Jadi ada bahasa Inggris, ada matematika, biologi, fisika, kimia, terserah. Itu mungkin Pak sudah sebarkan dia punya pamflet, dia punya flyer ke siapa tuh ini Sozima kok. Jadi tolong bisa disebarkan ke teman-teman yang lain, mungkin saja berminat. Pak sudah lupa dia pembatas pendaftaran kapan. Dan sepertinya cuma berapa? 75.000 kah apa? Ini Pak tidak bisa tanya ke kalian karena Pak rekam tuh, jadi tidak mungkin kalian bisa menjawab langsung. Oke, berarti ya kita lanjut dulu itu nanti besok pagi. Sekarang kita lanjut ke yang berikut. Ya, jadi ternyata ini kalau no sugar, ya mungkin dia punya model itu default seperti itu, tapi kalau ada sugar dia naik turun lebih cepat, dia naik turun lebih baik. Itu berarti tandanya bahwa memang ada gula seperti itu. Nah, sekarang ini ada subbab yang berikut, sinapsis. Nah, apa itu sinapsis? Mungkin Pak sudah pernah singgung di video sebelumnya. Sinapsis itu adalah celah di antara dua sel saraf. Jadi dua sel saraf itu dia tidak saling kenal, dia tidak saling bersentuhan, tapi dia memang hampir bersentuhan dan ada jarak. Jaraknya itu yang memang sangat-sangat kecil, meskipun sangat-sangat kecil, tetapi tetap ada jarak, toh, di mana jaraknya itu atau celah sinapsis itu jaraknya kurang lebih 20 nanometer. Nanometer itu berarti berapa? 10 pangkat min 9 kok. Karena kalau min 3 itu kan milimeter, toh, min 6 mikrometer, min 9 nanometer. Jadi tinggal 20 kali 10 pangkat min 9, atau kalau kita pakai aturan angka penting ya berarti 2 kali 10 pangkat min 10 toh. Nah, jadi itu celah sinapsis ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi ini satu sel saraf, ini satu sel saraf. Nah, mereka punya ujung yang tadi yang akson terminal, yang mungkin Pak pernah singgung Pak sudah singgung di slide di video sebelumnya, ini akson terminal ini. Nah, ini yang nanti dia akan bertemu dengan akson terminal dari sel saraf berikut. Nah, itu yang nanti yang nih bulatan-bulatan ini yang merupakan titik temu. Titik temu itu yang nanti dia ada jarak. Seperti itu yang celah sinapsis tadi. Ya. Nah, begitu. Nah, presinaptik itu artinya sebelum sinapsis. Ini kan sinapsis itu kan di sini toh. Yang ini. Sebelum sinapsis disebut pre, kalau setelah sinapsis disebut post. Jadi presinaptik itu artinya dia mau menuju ke sini, sinapsis. Kalau dia sudah lewat ini celah, kayak jembatan begitu, anggap saja sinapsis kayak jembatan. Kalau dia sudah lewat itu jembatan, dia sudah berpindah ke sel saraf berikut, berarti itu disebut dengan post sinapsis. Kemudian nanti di sini ada neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini nanti baru Pak jelaskan di slide berikut. Nah, sekarang sinapsis, apa yang terjadi ketika rangsangan itu dibawa ke sinapsis? Oke, ini mau tidak mau Pak harus apa video saja, Pak nyalakan video dulu. Atau Pak kembali sudah di mana? Sorry, ini maksudnya Pak lagi karena panas ya, dan Pak tidak ada AC, jadi Pak hanya telanjang dada saja, jadi sebentar Pak ambil baju dulu ya. Wait a second. Wait a moment. Jadi di gambar itu kita mau melihat bagaimana
Karena Pak rasa kayak bagian kayak kurang afdol ya, kayak kurang apa kalau Pak tidak pakai video kayak Pak supaya mungkin ya diharapkan sih kalian bisa lebih muncullah saya. Oke, muka ini. Oke, jadi ya jadi bagaimana sampai itu rangsangan itu kalau sudah sampai di sinapsis dia jadi apa? Nah, sekarang perhatikan ya, lihat Pak punya jari begini, lengan, sorry. Jadi bayangkan saja bahwa satu lengan ini satu sel saraf, ya toh. Terus yang lengan yang sebelah sel saraf berikutnya, di mana mereka berhubungan dengan, mungkin Pak stop share dulu ya. Di mana mereka berhubungan dengan di ujung itu. Nah, yang celah ini adalah sinaps. Jadi dia tidak langsung ketemu begini, dia ada celah sedikit toh. Nah, sekarang perhatikan bagaimana sampai ketika kita merasakan sesuatu seperti tadi, saya makan itu gula, saya makan itu asam, atau saya melihat sesuatu, atau saya merasakan dingin. Bagaimana sampai itu rasa itu bisa kita rasakan, bisa kita sense. Jadi caranya adalah ketika diterima oleh satu sel saraf, itu informasi itu akan diubah menjadi impuls listrik. Seperti yang tadi Pak jelaskan di video yang paling awal. Jadi bayangkan saja kalau ini sel saraf, ketika dia mengalir di sini, itu dia sebagai impuls listrik. Jadi kalian bayangkan seperti kabel listrik. Tetapi ketika dia sudah sampai di sinapsis, itu impuls listrik akan diubah menjadi senyawa kimia. Senyawa kimia baru dia dibawa ke sel saraf berikut. Nah, ketika itu impuls listrik diubah menjadi senyawa kimia, ada suatu senyawa kimia lain yang bertugas untuk menghantarkan itu rangsangan. Nah, senyawa kimia itu disebut dengan neurotransmitter. Nah, ini ya, neurotransmitter. Jadi kalau ditanya apa itu neurotransmitter, neurotransmitter itu merupakan senyawa kimia yang berperan untuk apa? Menghantarkan rangsangan. Menghantarkan dari mana ke mana? Menghantarkan selama sel saraf itu mau berpindah dari satu sel saraf ke sel saraf berikut melalui sinapsis. Atau untuk mudahnya begini saja. Neurotransmitter itu adalah senyawa kimia yang berfungsi untuk menghantarkan impuls saraf selama berada di sinapsis. Jadi kalian bayangkan ya, di sini listrik, ya. Jadi di Pak Pulangan ini listrik, tapi ketika dia sudah mau langgar, dianggap saya langgar jembatan, dia diubah dulu menjadi kimia. Jadi begitu dia punya selang-seling. Jadi nanti listrik senyawa kimia, listrik senyawa kimia. Pokoknya kalau masih di dalam satu sel saraf dia listrik, tapi kalau dia mau langgar di sel saraf berikut, dia akan berubah menjadi senyawa kimia. Nanti dibantu oleh neurotransmitter, baru dia langgar di sel saraf berikut. Nah, nanti kalau dia sudah sampai dia sudah langgar, berhasil langgar ke neuron berikut, nanti dia sudah kembali lagi menjadi listrik lagi. Begitu ya. Nah, jadi Pak ulangi, ini ada, jadi dia selang-seling. Nah, jadi kalian bayangkan, di Pak Pulangan, itu rangsangan dibawa dalam bentuk listrik, sampai di sini, dia mau langgar di ini celah, dia langgar berarti dia senyawa kimia, diubah dulu menjadi senyawa kimia. Senyawa kimia habis, dia sudah berhasil langgar di sebelah, dia kembali listrik lagi. Sudah listrik sampai di berikut lagi, lewat sinapsis, ubah jadi kimia. Jadi nanti dia selang-seling, listrik kimia. Di sel saraf listrik, lewat di sinapsis kimia. Seperti itu. Nah, harap ini bisa dipahami. Nah, kira-kira mungkin muncul pertanyaan, kenapa tidak listrik saja sudah? Dari awal kan sudah jadi listrik, kenapa harus ubah lagi ke kimia, berarti sebentar ubah lagi ke listrik, terakhir ubah lagi ke kimia, ya toh. Kalau misalnya saja ada jutaan sel saraf yang harus dia lewati, berarti pasti ada banyak juga sinapsis, berarti capek juga dong. Saya listrik, saya ubah lagi ke ini, ubah lagi listrik ini, ulang balik terus. Nah, kira-kira kenapa alasannya? Sekarang bayangkan listrik itu sendiri ya. Listrik ini bayangkan kalau kita taruh kabel di air, apa yang terjadi? Ya toh. Saya ada orang mandi, kita taruh kabel yang putus di air. Itu orang mati kesetrum toh. Nah, sekarang kalian bayangkan, kita punya tubuh ini tersusun utama atas apa? Air toh. Nah, bayangkan saja, ini lihat Pak kursor, bayangkan saja kalau ini impuls listrik, tiba-tiba ketika dia mau langgar di sebelah, dia langgar berarti kan dia harus langgar ini sinapsis toh. Ini kan pasti ada cairan. Nah, kalian bayangkan saja, kalau listrik dia langsung kena di
air, larutan yang cair, apa yang terjadi? Ya, toh? Ini listrik akan menyebar ke sel-sel saraf yang mungkin tidak perlu. Ya, tuh kayak misalnya saya gini, saya mau ambil bola, saya mau ambil pakai tangan kiri, jangan sampai saya pun tangan kanan juga ikutan bergerak, atau saya pun kaki juga ikutan bergerak. Tidak ada kesesuaian itu, atau saya mau kasih miring kepala ke kiri, tapi tiba-tiba mungkin saya pun tangan juga ikutan bergerak, atau saya miring ke kanan, saya pun tangan dan kaki juga bergerak. Nah, itu contoh karena apa? Tidak ada koherensi, tidak ada koordinasi. Nah, salah satu alasannya itu seperti itu. Jadi ketika ini listrik, ketika dia lewat ini sinapsis, ini kan ada cairan. Anggap saja kayak sungai begitu toh. Nah, neurotransmitter itu sebagai jembatan. Nah, supaya dia jangan kena air. Karena kalau dia kena air, listrik, langsung itu listrik menyebar. Menyebar nanti, ya anggap saja orang yang kesetrum begitu, itu listrik akan menyebar ke semua neuron, sehingga semua neuron akan bereaksi. Padahal, kan saya hanya mau, saya punya mata saja yang bereaksi. Hidung tidak perlu, lidah tidak perlu. Atau sebaliknya, saya hanya mau, saya punya hidung dan mulut atau lidah yang bereaksi, tetapi kulit tidak. Telinga tidak. Nah, tetapi kalau dia tidak ubah menjadi ini senyawa kimia seperti tadi, itu listrik semua. Ya, kalian bayangkan saja analoginya seperti itu toh. Listrik kita taruh kabel putus atau kabel yang kita sudah, berarti kesetrum semua, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi itulah pentingnya kenapa kenapa rangsangan listrik itu kalau dia mau langgar sinapsis, dia harus diubah menjadi senyawa kimia. Dan senyawa kimia lain yang tadi Pak jelaskan, senyawa kimia yang berperan untuk menghantarkan itu rangsangan kimia, itu disebut dengan neurotransmitter. Transmitter itu kayak apa, untuk memindahkan sesuatu, menyebarkan sesuatu. Dan yang disebarkan itu adalah neuro, artinya bahwa rangsangan saraf atau rangsangan tadi impuls listrik. Nah, ternyata kalau kita lihat ini nomor 1 sampai nomor 8 ini, ternyata lihat peran dari ion kalsium juga masih terlihat di sini, ion kalsium. Jadi ternyata supaya itu rangsangan kimia itu dapat dihantarkan selama berada di sinapsis, ternyata dia membutuhkan juga ion kalsium. Seperti itu. Jadi sampai sini Pak harap bisa dipahami, ya. Jadi itu sinapsis. Presinapsis itu sebelum sinapsis. Jadi kalau ini ya, ini kan ada dua sel. Sel yang ini presinapsis, ini sinapsis. Setelah sinapsis berarti post, ya. Jadi di mana-mana kalau pre itu artinya sebelum, post itu artinya sesudah. Oke, Pak pause dulu ya, Pak. Pergi ambil air dulu. Oke, Pak resume lagi ya. Sekarang kita berpindah ke yang berikut. Nah, neurotransmitter ini bermacam-macam, ya, bermacam-macam dia punya jenis. Jadi neurotransmitter di sel saraf yang satu namanya lain, neurotransmitter di saraf yang satu lagi beda lagi dia punya. Jadi contohnya seperti ini, asetilkolin ini yang paling terkenal sudah ini neurotransmitter. Neurotransmitter ini yang ada di kita punya sel-sel otot, jaringan otot. Kenapa sampai kita bisa berkontraksi? Ya toh, raba panas, besi yang panas kita langsung tarik, berkedip kita mata, terinjak paku kita langsung angkat otomatis. Nah itu kan semua saraf dulu yang bekerja, baru kita memberikan respon, lari, lompat, tarik tangan, tutup mata. Nah, jadi kalau untuk tani otot, neurotransmitter yang berfungsi untuk menghantarkan itu rangsangan ada asetilkolin. Nah, kalau kekurangan asetilkolin akan menyebabkan apa? Alzheimer. Pernah dengar Alzheimer? Jadi orang yang tidak ada koordinasi yang seimbang antara dia punya otot-otot begitu. Terus ada lagi dopamin. Dopamin itu yang berhubungan dengan apa? Pergerakan, belajar, ini perhatian dan emosi. Jadi kalau kalian yang tidak pernah perhatian selama pelajaran yang mungkin dopaminnya yang bermasalah. Ini nanti Parkinson, ya. Parkinson itu yang tadi ya. Parkinson itu yang tadi ketidakseimbangan antara kerja otot. Kalau Alzheimer itu yang orang yang lupa-lupa hilang ingatan gitu. Lupa kalau sudah makan, lupa nama saya, lupa begitu. Serotonin itu yang ya kalian baca sendiri saja. Serotonin itu yang mood,
Ya, kita punya mood seperti apa, rasa lapar, tidur, terangsang, arousal, itu serotonin. Serotonin ini banyak sekali di otak. Ya, jadi dopamin dan serotonin itu banyak sekali di otak. Terus ada norepinefrin, itu yang untuk apa? Alertness, kesiagaan, kewaspadaan. Itu norepinefrin. Saya lihat itu anjing di situ, saya mulai was-was. Saya lari atau tidak. Nah, itu nanti norepinefrin yang sudah mulai berperan di situ. GABA, itu justru dia inhibitor. Jadi kalau kekurangan ini, jadi dia kalau misalnya saya neurotransmitter sudah selesai menjalankan fungsinya, berarti harus stop, sudah, kamu tidak boleh bekerja terus, kamu punya tugas sudah selesai, stop, sudah, nanti kalau berikut diperlukan lagi baru kamu mulai aktif. Nah, yang berfungsi untuk kasih stop itu neurotransmitter adalah GABA, di mana kalau gangguan dari GABA ini kayak kekurangan begitu, berarti bisa seizures, tremor, insomnia, kurang tidur. Seizures dan tremor itu kayak gemetar-gemetar begitu. Glutamat, ya, itu baca sendiri ya, yang berhubungan dengan memori. Kebanyakan glutamat akan menyebabkan apa? Otak kita terlalu aktif sehingga nanti menyebabkan migrain atau kita gemetar-gemetar. Nah, makanya which is why, ini informasi yang penting, which is why some people avoid MSG, monosodium glutamat di dalam makanan. Nah, makanya kenapa orang tidak mau makan fitsin juga. Nah, karena ada glutamat. Nah, di dalam kita pun tubuh juga ada glutamat. Takutnya glutamat jadinya banyak, nanti bisa menyebabkan efek seperti tadi. Nah, sinapsis itu sendiri, itu dia itu kan komunikasinya satu arah, jadi tidak bisa kalau itu rangsangan sudah langgar di sel saraf berikut, dia bisa mundur lagi, tidak bisa, dia one way. Kemudian dia tuh di sinapsis itu untuk apa? Mengintegrasikan rangsangan supaya rangsangan tadi itu yang tadi bilang dari listrik dapat diubah menjadi kimia, baru nanti dihantarkan lagi ke sel saraf berikut. Dia itu menghubungkan antara berbagai macam sel-sel saraf dan berhubungan juga dengan memori dan pembelajaran. Jadi sinapsis itu sangat penting, celah sinapsis itu. Ini hanya segala contoh saja bagaimana otot dapat berkontraksi. Nah, otot dapat berkontraksi, lihat ini semuanya ion kalsium habis, lihat. Ketika ada rangsangan, asetilkolin, itu akan menyebabkan troponin, akan menyebabkan, lihat, ion kalsium pun akan dikeluarkan. Jadi lihat di sini, ternyata kontraksi otot juga butuh kalsium. Jadi susu yang kita minum yang kaya kalsium ternyata bukan hanya untuk pertumbuhan tulang, tetapi juga untuk kontraksi otot. Seperti itu. Nah, ini mungkin Pak jelaskan di sini saya yang troponin dan tropomiosin ini. Ya, jadi ini ya. Kenapa sampai otot itu bisa berkontraksi? Pak rasa ini kalian sudah dapatkan ini di materi Purnase. Ya, di Kurnas rasa sudah dapat ya bagaimana sampai otot bisa berkontraksi. Nah, ingat di sini. Lihat. Sebentar. Oke, jadi gini ya. Awalnya itu, mungkin ini agak sedikit, maybe coba lihat dulu sini. Kalsiumnya mana? Oke, jadi lihat di sini ya. Pertama itu, troponin berikatan dengan aktin. Oke, sekarang begini, ada 4 komponen. Nah, lihat di sini. Ada 4 komponen, aktin, miosin, tropomiosin, troponin. Nah, sekarang, supaya otot itu bisa berkontraksi, aktin harus bergabung dengan miosin. Aduh Pak, aktin, miosin ini apa? Pokoknya ingat saja bahwa di dalam kita otot ada 4 molekul ini. 4 molekul ini yang saling berinteraksi. Kalau 4 molekul ini sudah berinteraksi dulu, baru otot kita dapat berkontraksi. Jadi perhatikan, sekarang tropomiosin, dia berikatan dengan aktin. Troponin dia sendiri. Miosin dia juga sendiri.
Nah, sekarang bagaimana caranya kita memisahkan antara aktin dan tropomiosin supaya miosin bisa segera berikatan dengan aktin. Caranya dengan apa? Adanya ion kalsium. Oke, sebentar ya Pak, stop share dulu untuk Pak tunjukkan yang lebih lengkap. Sebentar ya. Sebentar. Wait, ini karena akannya Pak harus jelaskan yang lebih supaya kalian lebih mudah untuk ini pahami. Itu ada di Pak slide yang lama, hanya Pak slide yang lama di laptop yang lama, jadi tidak bisa. Mohon maaf ya, menunggu sebentar. Pak pause saja dulu, sorry. Oke, ini sudah rekam ya. Sudah rekam, sekarang Pak share dulu. Nah ini. Jadi begini ya, kalian bayangkan ada miosin, ada aktin, ada troponin, ada tropomiosin. Nah, supaya otot bisa berkontraksi, aktin harus bertemu dengan miosin. Nah, sekarang masalahnya, miosin ini diikat oleh tropomiosin. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa memisahkan antara miosin dan tropomiosin, supaya miosin sendiri, aktin bisa menuju ke dia. Nah, caranya adalah seperti apa? Ion kalsium akan mengaktifkan troponin. Kalau ion kalsium bergabung dengan troponin, troponin aktif. Troponin ini kemudian akan segera menuju ke tropomiosin, dia tarik tropomiosin. Sehingga akhirnya miosin itu sendiri. Karena miosin sudah sendiri, maka memudahkan si aktin untuk berikatan dengannya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, lihat. Awalnya aktin berpacaran dengan tropomiosin. Troponin ada sendiri di situ, miosin ada sendiri di situ. Nah, ini sekedar analogi saja. Jadi intinya bahwa kita harus berusaha supaya aktin harus berpacaran dengan miosin. Anggap saja seperti itu. Nah, sekarang posisi awal, aktin berpacaran dengan tropomiosin. Troponin mau dengan tropomiosin. Miosin mau dengan aktin. Ya, nah, itu dulu ya. Jadi sekarang aktin berpacaran dengan tropomiosin. Tetapi troponin mau dengan tropomiosin, miosin mau dengan aktin. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memisahkan ini aktin dan tropomiosin supaya troponin bisa berpacaran dengan tropomiosin, miosin bisa berpacaran dengan aktin. Caranya adalah troponin kita kasih dengan ion kalsium. Ketika troponin ikat ion kalsium, maka troponin langsung aktif. Ketika dia aktif, dia langsung tarik tropomiosin. Kamu harus dengan saya. Nah, dia tarik tropomiosin, akhirnya tropomiosin terpisah dengan aktin. Nah, sekarang aktin sudah single, maka miosin bisa menuju ke aktin dan berikatan. Tetapi sama kayak troponin tadi, kalau troponin butuh kalsium, dopingnya berupa kalsium, tapi kalau miosin, dopingnya itu berupa ATP untuk bisa merangsang miosin supaya bisa pergi menuju aktin. Jadi miosin pakai ATP dulu sebagai sumber energi, baru dia bisa berpacaran dengan aktin. Nah, ketika miosin dan aktin berpacaran, disitulah saat atau kondisi di mana dikatakan bahwa otot kita sudah berkontraksi. Misalnya seperti Pak punya bicep berkontraksi. Memang Pak punya bicep kecil saja, sudah tidak pernah gym jadinya. Tapi intinya kalian bayangkan saja seperti itu. Oke? Nah, ini juga mungkin kalian sudah pelajari ini waktu di materi Kurnas, ya, bahwa ini ada aktin dan miosin itu kan dia saling berikatan. Tetapi ingat bahwa otot itu kalau dikatakan berkontraksi, mungkin kalau kalian belajar di Kurnas itu dikatakan bahwa pada tingkat organ itu ototnya memendek, ya toh, kalau kontraksi dia memendek. Kalau relaksasi dia memanjang. Tetapi itu pada tingkat organ. Tetapi ketika dilihat pada tingkat molekuler, ternyata kita dapat mengidentifikasi atau menemukan bahwa sebenarnya ini aktin dan miosin ini tidak memendek. Yang memendek itu yang mungkin ototnya, tetapi itu aktin dan miosin tidak pendek, tidak panjang, dia tetap. Dia cuman saling tumpang tindih. Nah, bayangkan seperti Pak Punjari ini, nah bisa lihat di layar ya. Jadi
ini apa? Ini Pak Punjari ketika Pak tumpang tindih begini, kan dia terkesannya memendek. Tapi kan bukan berarti Pak Punjari semakin pendek tuh. Pak Punjari tetap panjangnya tetap, tetapi dia tumpang tindih gini. Nah, ini yang kontraksi. Kontraksi itu dia begini. Kalau dia sudah begini berarti dia relaksasi. Nah, ini yang dikenal dengan teori sliding filament. Sliding filament itu artinya bahwa ketika terjadi kontraksi, ternyata aktin dan miosin itu dia punya panjang tidak berubah. Dia tidak tambah panjang, dia tidak tambah pendek. Dia hanya saling tumpang tindih saja. Makanya kenapa ketika kita lihat pada tingkat organnya, ototnya kok terkesannya, kelihatannya kok semakin memendek. Seperti itu. Nah, sekarang bisa lihat saja di sini, intinya bahwa aktin dan miosin ini, aktin yang warna apa ini? Coba kita lihat. Ini aktin yang warna merah, miosin yang warna biru. Ini. Oh iya betul ya. Miosin warna merah, aktin warna biru ya. Jadi merah biru. Merah itu miosin, aktin biru ya. Nah, lihat. Ketika inilah susunan atau rangkaian susunan dari miosin dan aktin, di mana kita dapat membagi ini susunan ini menjadi 4 daerah. Ada pita I, zona H, pita Z, dan T. Ini dan apa ya Pak lupa. Ada 4 huruf sih. Ada Z. Ya, tapi intinya mungkin untuk sementara ya M. Sorry. Jadi ada I, H, Z, dan M. Supaya mudah, kalian ingat saya begini. Ketika terjadi kontraksi dan relaksasi, yang akan berubah itu adalah yang mana? HI, ingat saya bundaran HI. Jadi H dan I itu yang akan memanjang dan memendek. Jadi kalau kontraksi berarti HI semakin memendek, bahkan hilang. Kalau sudah kontraksi maksimal berarti dia hilang. Kalau dia relaksasi berarti HI-nya semakin memanjang. Tetapi kalau huruf selain itu, Z, M, itu tetap. Seperti itu ya. Jadi ingat saja kalau ada soal dia ada H, I, Z, M dan apapun hurufnya, ingat saja bahwa yang berubah dia punya ini apa? Posisi itu adalah HI, bundaran HI. HI itu yang semakin memendek kalau kontraksi dan semakin memanjang kalau relaksasi. Kalau HI hilang tidak ada, itu berarti kontraksi maksimal. Sedangkan M dan Z itu tetap. Seperti itu ya. Nah, itu sekian untuk sinapsis. Sekarang ini hormon. Nah, jadi tadi saraf. Sekarang hormon. Untungnya Pak buka kaca ini. Nah, ini hormon. Ya, jadi ingat kalau komunikasi hormon itu berbeda dengan saraf. Kalau saraf itu komunikasinya lebih cepat. Ya mungkin karena lewat impuls listrik toh. Nah, jadi listrik itu kan mengalirnya cepat. Tetapi kalau hormon dia lebih lambat, relatif lebih lambat daripada saraf karena apa? Dia dibawa melalui pembuluh darah, aliran darah. Nah, kalau aliran darah kita mau bandingkan dengan impuls listrik, rangsangan, sudah pasti rangsangan jauh lebih cepat. Nah, ini berbagai macam jenis kelenjar hormon dan hormon yang ada di dalam kita punya tubuh. Ya, masih ada berapa slide ini? Ini coba Pak habiskan. Oke, ini nanti dulu ya, karena ini ada banyak sekali kelenjar hormon. Mungkin Pak dahulukan yang ini dulu ya. Nah, di tumbuhan dulu. Ini karena di tumbuhan ini tidak terlalu banyak. Oke. Jadi gini ya. Jadi ternyata di tumbuhan juga diketahui bahwa dia juga punya semacam sistem saraf. Jadi dia juga berkomunikasi itu menggunakan ini impuls listrik dan dia juga dapat berkomunikasi secara kimiawi menggunakan fitohormon. Fitohormon itu yang mungkin kalian sudah pelajari di ini ya.
di materi kelas 8 dan juga di mana tuh? Di materi kelas, oh itu nanti kalian akan pelajari di materi kelas 12 ya, 12 kurnas. Jadi nanti kalau sudah naik kelas dulu, bagi yang naik kelas bisa mempelajari itu. Termasuk hormon. Kalau hormon yang manusia justru kalian sudah pelajari itu di kurnas kelas 11. Itu nanti di bab-bab terakhir ya. Penghujung mau dekat mid ini UAS seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya ini komunikasi secara elektrik ini terjadi di tumbuhan. Ini contohnya pada bagaimana sampai ini daun putri malu itu dapat menutup. Ya, ketika disentuh dia menutup. Itu karena ternyata dia menggunakan ion, dia memanfaatkan aliran listrik. Listrik ini nanti dibantu lagi oleh Ca+ dan Cl-. Kalian lihat sini ada H2O, ada K+, ada juga Cl- dan Ca2+. Jadi siapa tahu kalau Pak kasih soal 4 zat atau ion begitu atau senyawa yang berperan dalam komunikasi elektrik pada tumbuhan. Contohnya saja seperti pada tumbuhan putri malu yang menutup dia punya daun, itu adalah 4, yaitu apa? Ca2+, Cl-, K+, dan H2O. Ya, seperti itu. Jadi kalian bisa lihat ini dia punya urutan dari mana pertama. Nah, ini pertama H2O di luar sini. Terus nanti di sebelah sini H2O sudah di dalam. Terakhir H2O sudah di sebelah kiri. Terus terakhir H2O di sini. Nah, pokoknya kalian lihat saja pergerakan ini. Jadi Pak sengaja tidak mau menjelaskan lebih spesifik karena Pak mau kalian juga lihat dia punya gambar. Karena gambar itu kan mengandung sejuta makna. Berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebentar. Akan terjadi potensial aksi itu kan di grafik naik tuh. Grafiknya naik itu kalau coba kalian lihat Ca+ semakin banyak masuk ke dalam sini. Ca+ semakin banyak berarti membran di dalam semakin positif dan Cl- harus semakin keluar. Karena apa? Bagian luar harus negatif, bagian dalam harus positif supaya potensial aksi dapat berlangsung. Tolong lihat kembali Pak video yang sebelumnya. Bagaimana sampai terjadi itu grafik naik potensial aksi karena apa? Membran dalam sel yang semulanya negatif, lama-kelamaan semakin positif. Jadi tolong lihat pergerakan Ca2+ dan lihat juga pergerakan H2O. Nah, jadi contohnya seperti ini juga. Bagaimana sampai rangsangan listrik seperti ini juga yang menyebabkan ketika serangga tiba-tiba hinggap di tumbuhan Venus flytrap, dia langsung menutup. Sebentar ya. Nah ini Nah ini juga contoh yang sama yang terjadi pada tumbuhan Venus flytrap. Ya, Venus flytrap di mana rangsangan listrik itu juga sama. Jadi ketika serangga hinggap, langsung itu dia berkomunikasi atau rangsangannya dia ubah menjadi impuls listrik. Nah, yang ini kemudian dia langsung menutup. Ya, nah, yang sensitif terhadap itu rangsangan sentuhan itu adalah ini kayak semacam rambut-rambut yang ada di permukaan tubuhnya. Jadi di permukaan daunnya itu, bunganya itu ya. Jadi sama kayak kita punya bintil-bintil papila di lidah, ini dia punya kayak itu rambut di permukaan sini. Jadi ketika serangga hinggap, kena dengan itu rambut, dia langsung menerima itu sebagai rangsangan. Rangsangan itu langsung segera dia ubah menjadi impuls listrik. Listrik langsung diolah, berarti responsnya adalah apa? Saya langsung menutup. Nah, menutup, dan pada saat menutup langsung itu enzim-enzim semua dihasilkan untuk langsung ini apa? Menutup dan langsung dihasilkannya enzim-enzim untuk mencerna itu serangga. Nah mungkin kalian bertanya, kenapa sih ini tumbuhan dia tidak segera serap saja
nutrien dari dalam tubuh, dari dalam tanah. Nah, karena tumbuhan ini dia membutuhkan asupan nitrogen, dan nitrogen itu mungkin tidak ada di dalam dia punya habitat. Jadi mau tidak mau dia harus mendapatkan asupan nitrogen dari serangga. Seperti itu ya. Jadi seperti ini, reopening, dia buka kembali, fast closure, itu stomach formation, secretion ini mau sekresi enzim. Sekresi enzim, habis sudah langsung dia cerna itu, dia cerna dan dia menyerap sari-sari makanan yang ada di itu serangga. Seperti itu ya. Nah, jadi ini juga sama, pakai yang ini. Ini yang menyebabkan kenapa tumbuhan putri malu bisa menutup ketika disentuh, dan kenapa tumbuhan Venus flytrap bisa menutup. Nah, ini hormon-hormon lewati saja. Nah, ini termasuk bagaimana mekanisme dari hormon asam absisat. Ini mungkin Pak kasih saja seperti ini, karena Pak rencana mau kasih tugas tugas minggu depan yang berhubungan dengan ini. Jadi di sini kalian bisa baca saja. Ya. Jadi bagaimana ABA itu dia mengontrol apa? Dia mengontrol dormansi biji. Jadi kalau asam absisat itu dia merangsang supaya biji jangan bertumbuh. Nah, kalau sudah ada air, sudah ada pupuk, baru dia bertumbuh. Nah, nanti kalau sudah bertumbuh itu yang mendorong supaya dia berkecambah adalah GA, giberellin. Ya. Jadi kalau ABA, asam absisat, dia itu yang merangsang supaya tumbuhan jangan bertumbuh dulu. Kenapa dihambat supaya dia jangan bertumbuh? Karena belum ada air, belum ada nutrien, masih terlalu kering, masih terlalu panas. Tetapi kalau sudah ada air, sudah ada pupuk, langsung giberellin aktif, dia langsung perintahkan itu biji supaya kamu sudah siap untuk bergerminasi. Germinasi itu istilah lain dari berkecam. Seperti itu. Jadi yang belum Pak jelaskan adalah hormon pada manusia dan hormon pada tumbuh. Ini nanti baru Pak kasih tugas saja. Oke? Pak kasih tugas. Jadi ini termasuk tugas ya, ini tugas Cambridge ya. Gitu. Jadi mungkin itu saja untuk yang bisa Pak jelaskan. Ini untuk kalian tonton pada hari Jumat tanggal berapa ya? 22 ya. Nah, kalau untuk tanggal 15 punya Pak Surekam, Pak Surekam untuk yang tanggal 15 minggu ini punya, untuk minggu depannya lagi tanggal 22 ini. Nah, terus nanti minggu depannya lagi kita mungkin latihan-latihan soal sedikit ya. Itu saja. Kemudian tolong ya, jaga kesehatan, jaga makan, istirahat yang cukup, karena angka yang positif semakin bertambah. Bahkan bertambah ini dengan percepatan yang luar biasa. Bukan kayak, satu hari tambah 1, tambah 2. Ini sudah kayak tambah puluhan, tambah sampai ratusan. Jadi tolong jaga makan, jaga kesehatan, hindari kerumunan orang banyak. Okay? Kalau ada kerumunan orang banyak, tolong jaga jarak. Apalagi kalau kalian pergi ke tempat-tempat umum. Cuci tangan bersih, pakai masker kalau bisa double. Oke? Okay? Itu saja. Hand sanitizer di bawah. Siapa tahu kalau tidak disediakan tempat cuci tangan, kalian pakai hand sanitizer tahan. Ya? Minum, yang makan buah-buahan yang banyak supaya ada vitamin apa, harus di ini juga ya. Begitu ya, ada vitamin, ada ini, kalian harus bisa sorry. Jadi pokoknya ini makan buah-buahan, kalau ada vitamin di rumah, Pak yakin pasti di rumah semua juga sudah ini minum vitamin C, makan buah-buahan, jeruk, supaya sistem imun lebih kuat. Begitu? Itu saja yang ingin Pak sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Oke, see you, take care ya, take care semua.